Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Marilah anak-anakku semuanya, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan persiapkan alat tulisnya untuk mencatat yang kira-kiranya nanti perlu dicatat agar kalian tidak lupa. Untuk mata pelajaran kali ini kita akan membahas materinya, yaitu tentang sejarah pembukaan hukum dasar. Mengenai sejarah pembukaan hukum dasar, itu bahwa sesudah sidang Cusain, panitia kecil mengadakan rapat di kantor besar Jawa Hokai untuk membentuk satu lagi panitia kecil atau panitia 9 yang lebih dikenal. Anggota dari panitia 9 ini adalah ada 9 orang, makanya disebut panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian diambilkan dari anggota BPUP PKI dari golongan kebangsaan itu Muhammad Atta, Muhyiddin, Mr. Ahmad Suparjo, dan A.A. Maramis. Itu anggota panitia 9 dari golongan kebangsaan. Kemudian yang dari golongan Islam diambilkan dari anggota PKI, anggota panitia 9, yaitu Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, dan Haji Agus Salim, serta R. Abikusno Cokro Suyoso. Itulah anggota dari panitia 9. Kemudian pembentukan panitia kecil sebagai awal lahirnya panitia 9. Kita kembali sebelum terbentuknya panitia 9. Itu lahirnya dari mana asal mulanya? Pada akhir persidangan pertama, Ketua BPUP PKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. Panitia kecil ini terdiri atas 8 orang yang dipimpin Insinyur Soekarno dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan A.A. Maramis, serta Oto Iskandar Dinata. Yang terakhir adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu anggota panitia kecil yang jumlahnya 8 orang, yang ini nanti akan membentuk lagi, dipimpin oleh Soekarno, membentuk panitia 9 tadi. Kemudian usul yang dikumpulkan panitia kecil dikelompokkan dalam beberapa golongan. Yaitu golongan pertama itu golongan usul yang meminta Indonesia merdeka sekali-sekalinya. Kemudian golongan usul mengenai dasar negara. Kemudian golongan usul mengenai soal unifikasi dan federasi. Ketiga, golongan usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima itu golongan usul mengenai warga negara. Siapa saja menjadi warga negara Indonesia dan bagaimana warga negara Indonesia itu. Yang 6, golongan usul mengenai daerah. Bagaimana masalah daerah negara Indonesia nantinya kalau sudah merdeka. Kemudian golongan usul mengenai soal agama dan negara. Juga golongan usul mengenai pembelaan. Dan yang terakhir golongan usul mengenai soal keuangan. Itu usul-usul yang dikumpulkan oleh panitia kecil yang akan dibahas pada persidangan BPUP PKI pada persidangan berikutnya. Kemudian ketugasan dari panitia 9 tadi apa? Yaitu yang pertama menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Tugasnya menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Dikumpulkan. Mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno setelah panitia 9 itu dibentuk, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 telah mencapai satu kesepakatan atau persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan pembukaan undang-undang dasar. Meskipun jalannya rapat
Kala itu berlangsung cukup alot karena terjadi perdebatan paham antar para peserta tentang rumusan dasar negara dan yang tercantum soal agama dan negara. Itu terjadi perdebatan yang cukup alot mengenai masalah kedua hal itu, agama dan negara. Namun alhamdulillah pada tanggal 22 itu dapat terjadi kesepakatan atau persetujuan, dan persetujuan panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau satu rancangan pembukaan undang-undang dasar. Nama rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan pembukaan undang-undang dasar yang disepakati oleh panitia 9 yaitu disebut pertama muqaddimah. Ini istilah ini disebut muqaddimah oleh Insinyur Soekarno. Jadi rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan pembukaan undang-undang dasar ini disebut muqaddimah oleh Insinyur Soekarno. Kemudian dari Muhyamin menyebutnya rancangan pembukaan hukum dasar ini disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang ketiga disebut Gentleman's Agreement ini oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Itu nama-nama sebutan dari rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan pembukaan undang-undang dasar. Oleh ketiga tokoh itu namanya disebut berbeda-beda, tapi yang lebih populer yaitu Piagam Jakarta. Demikian ya pembahasan pada mata pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian jadi paham. Ada kurang lebihnya dari Pak Yono. Saya mengantarkan pembahasan ini. Mohon maaf. Marilah pertemuan pada kali ini kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.